Halo rekan-rekan pejuang CPNS 2023, gimana teman-teman hasil seleksi administrasi kalian? Oke, semoga buat kalian terkhusus ya, penonton setia untuk YouTube channel aku, semoga kalian lulus seleksi administrasi dan bisa melanjutkan ke tes berikutnya yaitu tes SKD teman-teman. Nah, aku juga di sini mau minta maaf nih ke kalian semua karena belum banyak update video ya untuk persiapan CPNS 2023 karena kesibukan aku juga. Dan minggu lalu aku juga habis ikut konferensi tingkat tinggi AIS di Bali dan beberapa perjalanan dinas lainnya, jadi belum bisa update video. Nah, video ini teman-teman, ini adalah video kedua ya untuk persiapan CPNS 2023. Oke, video ini akan membahas terkait pilar negara, di mana materi pilar negara ini menjadi salah satu materi untuk TWK CPNS, teman-teman. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya bahwa pilar negara itu ada 4. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pilar negara ini penting untuk kita ulas. Kenapa? Karena banyak keluar teman-teman di soal TWK CPNS. Contohnya nih, katanya di 2021 itu ada keluar terkait Dewan Perwakilan Daerah. Ya, itu adalah lembaga negara. Nah, mana tahu teman-teman di tahun ini ya, keluar lagi nih terkait lembaga negara, tapi mungkin bukan DPD ya, yang lain teman-teman. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas terkait tugas dan wewenang lembaga negara ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk langsung aja ya, kita mulai. Oke, lembaga negara ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Ada eksekutif, kemudian yudikatif, dan yang terakhir adalah legislatif, teman-teman. Untuk eksekutif sendiri, ini adalah lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ada siapa aja sih di sini? Oke, ada presiden, kemudian wakil presiden, kemudian para menteri. Ya, selanjutnya lembaga yudikatif. Nah, ini biasa disebut juga sebagai lembaga peradilan, teman-teman. Lembaga yang sifatnya yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ada siapa aja nih kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945? Oke. Ada Mahkamah Agung ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial. Dan yang terakhir ada lembaga negara yaitu legislatif ya, lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Ada siapa aja teman-teman di sini? Oke. Ada MPR ya, kemudian ada DPR, kemudian ada DPD. Oke. Nah, ini adalah 3 lembaga negara yang secara umum ya. Kemudian mungkin ada satu istilah lagi yaitu lembaga apa teman-teman? Ya, eksaminatif ya. Lembaga penguji. Siapa dia? Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, apa yang diuji? Ya, laporan keuangan pemerintah. Oke? Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, ini udah aku rangkum ya terkait tugas dan wewenang lembaga negara. Yang pertama itu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di sini berdasarkan pasal 3 ayat 1 ya, kemudian pasal 3 ayat 2, kemudian juga pasal 3 ayat 3. Oke, intinya di pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu membahas terkait tugas dan wewenang lembaga negara yaitu MPR. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah MPR bertugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Nanti beda lagi untuk undang-undang, yaitu terkait DPR. Kalau undang-undang dasar itu kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Makanya ada 4 kali amandemen dan itu dilaksanakan ketika sidang apa? Oke, sidang tahunan MPR, teman-teman. Ya, kita lanjut. Kemudian ini adalah tugas dan wewenang dari presiden ya. Ini juga cukup banyak, teman-teman ya. Ada mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ya. Kemudian apa sih contohnya rancangan undang-undang yang diajukan ya? APBN contohnya. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah ya, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian mengesahkan undang-undang,
Dan dia juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara, teman-teman. Serta menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan juga menyatakan keadaan bahaya. Ya, nanti teman-teman bisa buka lagi nih di Undang-Undang Dasar 1945 yang teman-teman punya. Kalau lihat ya pasal-pasalnya. Nah, di sini udah aku rangkum tentunya. Kemudian tugas presiden lainnya itu memberi grasi rehabilitasi, ya, amnesti abolisi, tanda gelar jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan, ya. Kalau sebelumnya memang ada Dewan Pertimbangan Agung, teman-teman, tetapi sudah dihapus, ya. Kemudian mengangkat duta dan konsul, dan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan juga anggota komisi yudisial. Nah, ini untuk yang DPR, ya. DPR di sini juga banyak tugas dan wewenangnya, teman-teman. Kalian bisa buka juga di Undang-Undang Dasar yang kalian miliki, ya. Contohnya itu memberikan persetujuan, ya. Banyak nih teman-teman memberikan persetujuannya. Contohnya, ya, ketika presiden, ya, di situ membuat perpu, ya, tapi yang menyetujui itu lagi-lagi adalah DPR, teman-teman, ya. Kemudian terkait anggota komisi yudisial, itu juga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selain itu, ya, DPR juga bisa memberikan usul untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya memberikan pertimbangan untuk pengangkatan duta, ya. Tadi ini kan merupakan tugas dari presiden, ya, tetapi pertimbangannya yaitu dari DPR. Kayak duta dan penempatan duta dari negara lain. Kemudian amnesti abolisi, ya, itu pertimbangan dari DPR. Kalau grasi rehabilitasi itu pertimbangan dari Mahkamah Agung, teman-teman. Oke, kemudian ya ini DPR membentuk undang-undang. Kalau tadi MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, DPR di sini membentuk undang-undang. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ya, ini fungsi DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ada 3 fungsi. Kalau biasa aku singkat ini LAP, LAP, ya. Fungsi legislasi, membentuk undang-undang bersama dengan presiden. Kemudian fungsi anggaran, ya. DPR inilah yang menetapkan APBN bersama dengan presiden. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan, ya. Jadi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya itu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa hak DPR. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mungkin satu lagi ada hak imunitas, teman-teman, ya, hak kekebalan hukum. Nah, hak interpelasi ini adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Nah, kemudian hak angket, ya. Hak angket itu apa, teman-teman? Ini adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak menyatakan pendapat. Nah, di sini DPR bisa menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya ini adalah DPD, teman-teman. Nah, terkait DPD ini yang keluar ya di tahun 2021. Di sini kalau kita lihat itu ada di pasal 22D, teman-teman. Sebenarnya intinya adalah ini, teman-teman, ya. Mengajukan, membahas, juga melakukan pengawasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian, DPD juga bisa mengajukan pertimbangan dan pengawasan atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan juga DPD bisa memberikan pertimbangan kepada DPR, ya, dalam rangka pemilihan anggota BPK, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah terkait lembaga yudikatif, ya, lembaga peradilan. Ada Mahkamah Agung. Nah, ini dia mengadili pada tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini jangan sampai ketukar, teman-teman, dengan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, teman-teman, ya. Tolong bedakan dengan Mahkamah Agung. Dan kalian juga bisa lihat, ya, ada tata urutan peraturan perundang-undangan, teman-teman.
apa aja sih ya peraturan perundang-undangan yang dibawa undang-undang ya. Dan kalian bisa cek ya hal tersebut di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teman-teman ya. Dicek dan kalian bisa mengetahui apa aja peraturan perundang-undangan yang dibawa undang-undang yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung ya untuk diuji. Oke, kemudian Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan terkait grasi dan rehabilitasi. Kalau tadi amnesti abolisi itu adalah tugas dari pertimbangannya itu yang diperhatikan adalah DPR. Kalau untuk grasi rehabilitasi itu adalah Mahkamah Agung. Oke. Nah, ini terkait Komisi Yudisial ya, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final nih untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, coba dilihat dulu tata urutan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Kemudian, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan tahun depan nih ya ada pemilu. Nah, ketika ada perselisihan tentang hasil pemilu, teman-teman, Mahkamah Konstitusi lah yang bertindak. Dan yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi yang memberikan dugaan ketika Presiden melakukan pelanggaran itu kan DPR, teman-teman ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini yang memberikan putusan nih atas pendapat dari DPR. Dan siapa yang mengeksekusi ya, itu adalah MPR, teman-teman ya. Nah, langsung nih kita masuk sekarang ke latihan soal ya. Aku harap untuk tugas dan wewenang lembaga negara teman-teman bisa baca lagi, dibuka-buka lagi juga nih untuk Undang-Undang Dasar 1945-nya ya. Oke, soal yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni DPD ya, DPD RI. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bulan November 2001. Alasan dibentuknya DPD adalah kecuali. Oke, teman-teman, kecuali yang mana sih ya? Yang bukan ya, oke, yang bukan menjadi alasan DPD dibentuk. Kira-kira yang mana, teman-teman? Oke, mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, ini merupakan salah satu alasan dibentuknya DPD, teman-teman ya. Kemudian sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Nah, ini juga betul ya. Kemudian memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Oke, ini juga betul. Yang D, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberikan peran lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Ini juga betul. Oke, yang E coba, meminimalisasi potensi konflik dan ancaman yang terjadi di daerah. Oh, ini nggak ada kaitannya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Untuk A sampai D itu betul. Karena memang DPD itu ya dibentuk kenapa? Agar aspirasi ya ataupun potensi-potensi yang ada di daerah ini lebih bisa untuk dikembangkan, teman-teman. Karena kalau semuanya terpusat di pemerintah pusat ya itu sulit untuk kejangkau, teman-teman. Oleh sebab itu dibentuklah DPD ya. Kita lanjut sekarang ke soal yang kedua. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur secara khusus dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang bukan tujuan terbentuknya Komisi Yudisial adalah, oke, kita lihat teman-teman, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman di Indonesia ya, baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun mengawasi perilaku hakim. Ya, ini betul ya. Kemudian agar bisa melakukan pengawasan secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang melibatkan unsur masyarakat. Ya, ini juga betul. Kemudian menjaga konsistensi dan kualitas dari putusan lembaga peradilan karena adanya pengawasan yang intensif oleh lembaga independen. Oke, ini juga betul. Kemudian yang D, membentuk suatu lembaga peradilan yang dapat mengontrol hukum.
Wah, ini maksudnya gimana ya? Coba kita lihat dulu yang E. Menjaga hubungan antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, ini juga betul teman-teman ya. Tujuan dari dibentuknya komisi yudisial. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kalau kita awam dan kurang paham, mungkin kita bisa langsung mendebak ke pilihan jawaban yang D, teman-teman. Karena ini terlalu terlalu umum ya. Membentuk suatu lembaga peradilan yang dapat mengontrol hukum. Ini terlalu umum dan kurang tepat, teman-teman ya. Oleh sebab itu, jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali. Oke, kira-kira yang mana teman-teman ya? Ini ada di pasal berapa? Oke, pasal 24C ya. Silahkan kalian buka. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E ya. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Ya, ini bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, untuk opsi A sampai D, ya ini ada di pasal 24C. Betul, mereka adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Terkait DPD, teman-teman ya. Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari DPD, kecuali. Oke, DPD ini ada di pasal berapa tadi, teman-teman? Ya, pasal 22D ya. Ayo kalian buka lagi. Kira-kira yang mana nih? Mungkin bisa di-pause dulu teman-teman. Ya, jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai pemilihan anggota BPK. Nah, ini harusnya memberikan pertimbangan kepada siapa? Kepada DPR, teman-teman. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini ada pada DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang bukan merupakan proses tahapan pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD adalah. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, teman-teman. Oke, untuk opsi A, B, C, dan juga E, ya, ini merupakan proses dari tahapan pembuatan undang-undang. Nah, yang D kenapa salah sih? Oke, seharusnya teman-teman yang menugasi menteri terkait ya, membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden, itu adalah presiden. Oke, bukan DPR. Jadi presidenlah yang menugasi menteri nih untuk bisa membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Presiden berhak memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari. Oke, gerasi rehabilitasi. Siapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah Mahkamah Agung. Kalau amnesti abolisi itu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ini ada di pasal 14 ayat 1 dan juga 14 ayat 2. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita lihat secara singkat teman-teman ya, apa sih arti gerasi? Itu adalah hak presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Kemudian rehabilitasi ya, ini adalah pemulihan nama baik. Selanjutnya abolisi ya, suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Dan yang terakhir adalah amnesti, mengembalikan status tak bersalah kepada seseorang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Oke, soal berikutnya teman-teman. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah siapa teman-teman? Oke, jawabannya adalah ya MPR ya. Ini adalah undang-undang dasar. Kalau terkait undang-undang itu adalah tugas dari siapa? DPR. Oke teman-teman, kita udah membahas materi dan juga beberapa latihan soal terkait lembaga negara ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gimana, susah nggak teman-teman? Oke, buat yang merasa masih susah, silakan perbanyak lagi latihan soal dan juga perdalam lagi materinya teman-teman ya.
Dan tentunya kalian jangan lupa berdoa, semoga sukses untuk SKD-nya teman-teman, dan kalian bisa memperebutkan satu kursi CPNS di tahun 2023. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya, ya, karena aku akan banyak nih upload video-video yang akan membersamai kalian untuk persiapan CPNS 2023. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan salam sukses!